Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Ibu Azza. Pada video kali ini saya mau buat pastel pisang. Ini enak untuk teman santai maupun ngeteh. Mau tahu cara buatnya? Silahkan ditonton ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, ini sudah saya masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram ke dalam wadah bersih. Sebelumnya sudah saya ayak. Ada air putih sebanyak 250 ml, 100 ml minyak goreng atau minyak sayur. Ini garam halus, nanti saya pakai setengah sendok teh. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Pastel pisang ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan saat santai atau nonton TV maupun acara-acara lainnya ya bun. Nah, ini sudah tercampur merata, lalu tambahkan air putih sebanyak 250 ml. Ini saya masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan minyak sayurnya atau minyak gorengnya. Ini saya masukkan semuanya. Lalu ini diaduk kembali dengan menggunakan sendok hingga tercampur merata. Ini kita aduk dulu. Airnya jangan dimasukkan semua, nanti bisa kelembekan ya. Karena beda tepung, beda merek tepung, beda kadar airnya, jadi dimasukkan secara sedikit demi sedikit. Nah, ini saya tambahkan lagi airnya. Lalu ini saya mau uleni menggunakan tangan. Sebelumnya sudah saya beri plastik atau sarung tangan plastik seperti ini ya. Nah, ini kita aduk hingga tercampur merata sambil dituangi air atau sisa air putihnya. Kembali diaduk hingga tercampur merata dan adonan menjadi kalis ya. Nah, ini sudah setengah kalis, lanjut kita uleni lagi. Nah, ini adonannya sudah kalis, ini sudah bisa kita gunakan ya. Nah, ini saya ambil sedikit adonan. Nah, ini sudah bisa dipipihkan, tandanya adonan sudah siap kita gunakan. Ini sebaiknya kita istirahatkan dulu selama 10 menit. Kita tutup dengan serbet atau penutup wadahnya. Sementara itu kita siapkan dulu bahan isiannya. Ini saya menggunakan pisang kapas ya, karena ada pisang kapas. Saya lagi panen pisang, jadi saya gunakan saja isiannya menggunakan pisang. Nah, ini saya gunakan pertama dulu 4 buah, nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi ya. Nah, ini saya kupas semuanya pisangnya. Lalu ini karena kebesaran saya potong menjadi 2 bagian, lalu sebelah lagi menjadi 2 bagian. Jadi 1 buah pisang saya dapat 4 buah bagian ya. Nah, ini sudah saya siapkan dulu semuanya. Setelah itu panaskan teflon, lalu masukkan 2 sendok makan margarin. Ini kita carikan dulu margarinnya sambil diaduk menggunakan spatula. Setelah meleleh semuanya, lalu masukkan potongan pisang yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita goreng hingga berubah warna kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, untuk isian pastelnya ini sesuai selera masing-masing ya. Kebetulan saya ada pisang di rumah, jadi saya menggunakan isian menggunakan pisang. Ini udah mateng, kita angkat dan kita dinginkan dulu pisangnya. Nah, ini adonannya sudah istirahatkan selama 10 menit. Ini kita uleni sebentar menggunakan tangan. Nah, ini tangan saya sebelumnya sudah saya bersihkan ya. Nah, ini kita uleni dulu agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar dan adonan elastis ya.
Nah, jika sudah bisa dipipihkan dan adonannya sudah enak untuk kita pipihkan, ini saya siapkan dulu meja kerja atau silikon mat-nya. Saya ambil 1 genggam adonan, lalu saya pipihkan menggunakan rolling pin atau boleh menggunakan apa saja yang bisa memipihkan adonan ya. Botol juga boleh. Nah, ini saya pipihkan dulu sampai betul-betul pipih dan tipis dan lebar seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan cetakan pastel seperti ini. Lalu saya masukkan ke dalam cetakannya. Lalu saya beri isian 1 potong buah pisang. Nah, lalu kita lipat 2 cetakannya seperti ini. Kita tekan sedikit agar ujungnya ini bisa kita tarik ya, sisanya. Nah, seperti ini ya, kita tekan aja sedikit untuk membentuk ujungnya. Nah, ini dia pastel pisangnya sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya? Nah, ini saya buat lagi. Saya ambil 1 genggam adonan, lalu saya pipihkan menggunakan rolling pin. Ini kita pipihkan betul-betul pipih dan tipis adonannya atau kulit pastelnya ya. Setelah pipih seperti ini, kita masukkan, kita letakkan di atas cetakan, kita rapikan dulu. Setelah itu beri isian pisangnya 1 potong. Sebelumnya dirapikan dulu, lalu lipat 2 cetakannya seperti ini, kita tekan sedikit. Kemudian ambil sisa adonannya. Nah, ini dia pastel pisangnya. Nah, ini saya bentuk secara manual tanpa cetakan. Seperti yang tadi kita pipihkan dulu adonannya. Setelah pipih, kemudian kita potong, kita rapikan dulu membentuk persegi panjang ataupun segi 4 ya, seperti ini. Nah, ini karena masih agak tebal, saya pipihkan dulu. Lalu beri isiannya, lalu kita lipat 2. Kemudian kita pencet-pencet sedikit pertemuan-pertemuan ujungnya agar tidak keluar pisangnya saat kita goreng. Nah, ini kita tekan-tekan aja sedikit seperti ini. Lalu saya beri bentuk dengan garpu seperti ini ujung-ujungnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita bentuk dulu persegi panjang seperti ini atau segi 4 ya. Lalu kita beri isian pisang, kemudian kita lipat dan kita pencet-pencet saja bagian ujungnya. Lalu kita tekan sedikit, kemudian kita beri bentuk pakai garpu seperti ini ujung-ujungnya. Mudah kan cara membuatnya? Nah, boleh menggunakan cetakan atau secara manual ya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Dari 500 gram tepung terigu saya dapat 30 buah pastel seperti ini semuanya. Lalu saya panaskan minyak ke dalam wajan. Setelah panas, ini pastelnya kita goreng. Gunakan api sedang agar pastelnya tidak cepat gosong ya. Jangan lupa dibolak-balik agar pastelnya matangnya merata. Mudah kan cara membuat cemilan satu ini? Resepnya pun, bahan-bahannya pun sangat simpel dan tidak banyak, hanya menggunakan tepung, air, dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya boleh diganti dengan margarin sebanyak 100 gram. Jadi kalau tidak mau pakai minyak boleh menggunakan margarin ya. Sebelumnya margarin kita lelehkan dulu. Nah, ini sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita goreng lagi pastel yang belum kita goreng. Nah, ini pastelnya sudah matang, ini masih hangat. Mudah kan cara membuatnya?
Ini sangat cocok untuk cemilan saat santai maupun ide jualan. Nah, terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.